Nah, orang tua, baik orang tua itu yang sekarang itu hidupnya kelas menengah ke atas maupun kelas menengah ke bawah, saya rasa seluruh orang tua sekarang ini adalah anaknya itu tidak boleh tertinggal dari pendidikan. Apakah itu orang berpunya atau tidak berpunya. Nah, tentunya ini ada peluang baru. Dengan demikian, peluang baru apa? Tentunya bisnis, agar jika lembaga pendidikan ini yang resmi baik pemerintah maupun swasta itu punya keterbatasan di dalam melaksanakan pendidikan atau tatap muka, tentunya peluang lain bagi masyarakat khususnya yang mempunyai keterampilan atau skill atau mungkin ilmu pengetahuan berkaitan dengan pendidikan, ini menjadi peluang bisnis baru untuk memberikan edukasi kepada siswa melalui cara-cara yang memang tidak dilakukan di sekolah. Apa itu? Ya mungkin homeschooling layak, atau homeschooling mungkin sebuah alternatif di dalam pelaksanaan pendidikan di masa yang akan datang. Apalagi homeschooling ini selama ini juga sudah dilaksanakan oleh beberapa lembaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel MES Video. Channel ini memberi edukasi dan tantangan bagi dunia usaha dan dunia bisnis untuk mencapai sukses. Karena dunia usaha makin kompleks di era globalisasi dan revolusi industri 4.0 yang semakin cepat berubah. Baru-baru ini atau tanggal 6 Desember 2020 ada sebuah berita di kontan online yang menyatakan bahwa peluang jasa pendidikan baru, apakah benarkah itu homeschooling? Nah, ini menarik kita ulas. Karena apa? Karena saat ini kalau kita melihat pandemi COVID-19 di tahun 2021, prediksi semua orang masih ada. Berarti protokol kesehatan masih diperlukan yang berkaitan dengan pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan bahkan tidak boleh berkerumun. Nah, ini adalah salah satu hal yang menyatakan bahwa pendidikan itu masih perlu dikendalikan dari protokol kesehatan. Kemudian di lain pihak, vaksin baru juga mulai diedarkan, setidaknya sedang berproses penyuntikan di tahun 2021. Kemudian kalau kita lihat juga data kasus terkonfirmasi terhadap orang-orang yang kena COVID, ini juga masih fluktuasi, kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah. Nah, ini yang melatar belakangi bagaimana pendidikan di 2021 dijalankan. Kemendikbud mengizinkan sekolah tatap muka di Januari 2021. Ini sebagaimana dirilis oleh Tempo.co pada Senin 23 November 2020. Nah, dengan mengizinkan tatap muka ini tentunya pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengelola pendidikan tingkat dasar oleh pemerintah kabupaten kota dan tingkat menengah SMK SMA itu oleh provinsi. Nah, ini dua lembaga pendidikan yang atau dikelola oleh pemerintah daerah, tentunya Menteri Pendidikan ini menyerahkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan surat keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri.
Nah, untuk itu pemerintah daerah tentunya harus siap untuk melaksanakan itu. Bagaimana mempersiapkan diri? Tentunya sekolah-sekolah itu harus menyediakan atau melaksanakan protokol kesehatan yang ketat. Baik itu terhadap pemakaian masker, terhadap sering cuci tangan, kemudian jaga jarak, kemudian juga mungkin tidak berkerumun. Sebagaimana kita ketahui bahwa sekolah atau anak-anak sekolah itu adalah kehidupannya adalah kehidupan bermain. Nah, kehidupan bermain tentunya adalah kehidupan berkerumun. Nah, bagaimana nih sekolah atau guru atau kepala sekolah itu menjaga atau mengendalikan siswa untuk melaksanakan protokol kesehatan yang ketat. Karena kalau tidak, ini akan berimbas pada penyebaran virus corona COVID-19 itu dari sekolah ke rumah, dari rumah ke sekolah mungkin, atau juga di perjalanan, atau mungkin juga di antara siswa-siswa sekolah. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting diperhatikan oleh dunia pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Begitu juga mungkin terhadap pendidikan tinggi. Nah, ini yang melatar belakangi kenapa sekolah itu harus dikendalikan dari protokol kesehatan. Tentunya akan berdampak pada proses belajar mengajar atau tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Kalau di dalam konstitusi kita atau Undang-Undang Dasar 1945 di pembukaannya menyatakan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa. Tentunya dengan mencerdaskan kehidupan bangsa, proses belajar mengajar itu tentunya harus sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan. Apalagi kalau tujuannya adalah ingin menaikkan indeks pembangunan manusia di Indonesia ini, atau di masing-masing pemerintah daerah juga ingin menaikkan indeks pembangunan manusia itu masing-masing. Tentunya sekolah itu adalah menjadi penting, walaupun indeks pembangunan manusia itu adalah dipengaruhi oleh pendidikan, dipengaruhi oleh kesehatan, dan juga dipengaruhi oleh kesejahteraan. Tapi yang paling mendasar di sini adalah masalah pelaksanaan pendidikan. Pelaksanaannya, bagaimana ini untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, demikian juga bagi orang tua. Orang tua tentunya anak-anaknya di masa depan, apalagi umur di bawah 20 tahun, ini masih perlu dikendalikan oleh orang tua karena mereka itu adalah masih umur bermain. Belum tahu atau mungkin masih perlu diberitahu berkaitan dengan tujuan akhir nanti kehidupan ini seperti apa. Nah, orang tua, baik orang tua itu yang sekarang itu hidupnya kelas menengah ke atas maupun kelas menengah ke bawah, saya rasa seluruh orang tua sekarang ini adalah anaknya itu tidak boleh tertinggal dari pendidikan. Apakah itu orang berpunya atau tidak berpunya. Nah, tentunya ini ada peluang baru. Dengan demikian, peluang baru apa? Tentunya bisnis, agar jika lembaga pendidikan ini yang resmi baik pemerintah maupun swasta itu punya keterbatasan di dalam melaksanakan pendidikan atau tatap muka, tentunya peluang lain bagi masyarakat khususnya yang mempunyai keterampilan atau skill atau mungkin ilmu pengetahuan berkaitan dengan pendidikan, ini menjadi peluang bisnis baru untuk memberikan edukasi kepada siswa melalui cara-cara yang memang tidak dilakukan di sekolah. Apa itu? Ya mungkin homeschooling layak, atau homeschooling mungkin sebuah alternatif di dalam pelaksanaan pendidikan di masa yang akan datang. Apalagi homeschooling ini
selama ini juga sudah dilaksanakan oleh beberapa lembaga, walaupun dia itu secara formal tidak melakukan di dalam kelas seperti sekolah-sekolah yang dikelola oleh pemerintah maupun oleh swasta, tapi secara mandiri orang tua itu adalah melaksanakan pendidikan yang bersifat homeschooling. Homeschooling itu adalah pendidikan yang dilaksanakan di rumah tentunya. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh masyarakat atau orang tua ini, bagaimana ini untuk homeschooling ini. Namun ini akan membuat biaya tambahan bagi orang tua untuk mengundang guru barangkali atau untuk mengundang lembaga-lembaga penyelenggara homeschooling. Apalagi homeschooling ini juga dimungkinkan untuk mendapatkan ijazah melalui proses paket A, paket B, paket C ya, yang resmi dilakukan oleh kelompok-kelompok belajar yang selama ini sudah ada. Nah, ini akan memungkinkan anak didik mungkin akan teratasi berkaitan dengan proses belajar mengajar yang memang harus dikendalikan dari COVID-19. Apakah jadi pesaing bagi sekolah resmi ini, sekolah homeschooling yang selama ini dilakukan oleh sekolah konvensional? Kita lihat sekarang, apakah homeschooling ini menjadi pesaing bagi sekolah yang resmi, baik sekolah swasta maupun sekolah yang dilakukan oleh pemerintah secara konvensional, yaitu artinya secara konvensional itu adalah murid itu harus datang ke sekolah, masuk ke dalam kelas, nanti guru memberikan pelajaran, ceramah, tatap muka, kemudian murid mencatat, kemudian guru nanti itu memberikan tugas-tugas untuk pembelajaran yang dilakukan, kemudian ada waktu istirahat, ada waktu olahraga, ada waktu macam-macam. Nah, ini konvensional. Kemudian kalau kita lihat di dalam homeschooling, nah itu nanti tergantung di rumah itu bagaimana, mengikuti kurikulum yang dilaksanakan di sekolah atau mungkin hanya pelajaran-pelajaran tertentu yang diujikan untuk syarat mendapatkan sertifikat atau syarat mendapatkan ijazah. Nah, ini juga menjadi bahan bagi orang tua di dalam membuat atau melakukan atau melaksanakan homeschooling. Jadi nanti orang tua itu dapat meminimalkan biaya di dalam pembelajaran homeschooling. Kemudian bagaimana guru juga kalau di dalam kelas atau secara konvensional memakai alat bantu dan segala macam. Nah, ini akan dibiayai oleh sekolah. Kalau sekolah negeri dan swasta yang selama ini mendapatkan biaya operasional sekolah dari negara, kemudian juga pemerintah daerah juga ada yang menggratiskan untuk sekolah-sekolah negeri, mungkin juga ditambah untuk sekolah-sekolah swasta sebagai insentif untuk meningkatkan taraf pendidikan di daerah tertentu atau di daerah tersebut. Nah, kalau di kelas, guru itu secara random memberikan pelajaran di dalam kelas. Mungkin standar kelas selama ini adalah 36 sampai mungkin ada juga yang mengisi sampai 40. Nah, ini anak 40 itu secara random diberikan pelajaran oleh guru. Kemudian bagaimana dengan homeschooling? Nah, kita tahu bahwa homeschooling ini adalah sudah mulai memasyarakat. Mungkin 10 tahun terakhir ini sudah mulai masyarakat. Cuma ini ada di kalangan-kalangan tertentu. Nah, model pembelajaran ini adalah pendidikan atau aktivitas yang belajar di rumah tentunya atau di tempat lain selain di sekolah. Nah, ini caranya mungkin macam-macam, cara dengan santai, tidak punya, atau mungkin dengan gelar tikar, atau mungkin dengan
ya senyaman mungkin. Mungkin ya terserah si anak bagaimana itu kenyamanan di dalam melaksanakan homeschooling. Atau juga mungkin disediakan meja oleh orang tuanya di rumah. Tapi dengan jumlah anak terbatas. Nah, terbatasnya itu kalau itu orang tua yang memanggil guru, tentunya secukup pendidikan yang dilaksanakan untuk tujuan anak tersebut saja. Nah, ini model pembelajaran homeschooling sesuai dengan mungkin kurikulum yang dilaksanakan oleh menyesuaikan dengan kurikulum yang dilaksanakan oleh sekolah. Nah, ini homeschooling ini ada beberapa model. Ada model homeschooling yang tunggal, artinya hanya satu anak yang diajarkan oleh guru yang dipanggilkan oleh orang tua. Kemudian ada homeschooling yang majemuk. Ini artinya majemuk di sini homeschooling ini ada beberapa anak yang memang 1 atau 2 atau 3 anak disatukan. Nah, ini belajar kelompok mungkin ya, lebih kepada belajar kelompok. Nah, ini mungkin bisa bergabung beberapa anak. Tapi bagaimana ini dengan kondisi COVID-19 ini? Karena tetap harus menjaga protokol kesehatan. Apakah di rumah, apakah di sekolah. Kemudian homeschooling yang sifatnya komunitas. Nah, ini mungkin gabungan dari beberapa homeschooling untuk melakukan pembelajaran. Nah, inilah model homeschooling yang ini. Nah, ini kalau dilihat dari sisi bisnis, ini adalah peluang. Nah, kalau dulu ada namanya bimbingan belajar, mungkin mirip barangkali ya, tapi bimbingan belajar itu lebih kepada pembelajarannya untuk membahas-bahas soal yang akan diberikan di waktu tertentu, apakah ujian nasional atau mungkin ujian masuk perguruan tinggi. Nah, ini bimbingan belajar untuk arahnya ke sana atau mengulang pelajaran-pelajaran yang telah diajarkan di sekolah. Karena di sekolah ini yang tadi itu secara konvensional guru memberikan tatap muka, tapi tidak seluruh anak secara individu anak itu dapat mendapatkan pelajaran semuanya. Karena apa? Karena ini sangat random di dalam kelas, kecuali memang guru itu memperhatikan anak-anak satu-satu. Nah, inilah yang mungkin kita perlu melihat perkembangan bisnis. Jadi COVID-19 ini sebenarnya di satu sisi itu adalah kita mendapatkan kesusahan untuk menghidup atau dapat kesusahan akhirnya berubah cara hidup dari pola yang tadinya itu silaturahmi itu sangat kental. Sekarang ini kita harus menjaga jarak, akhirnya silaturahmi juga menjadi terkendala. Kemudian silaturahim, sekolah, pekerjaan harus mengurangi jam kerja atau mungkin harus mengurangi bekerja di kantor, harus bekerja dengan online segala macam. Nah, ini adalah akibat dari COVID-19. Tapi kita harus merubah perilaku. Untung saat ini tahun 2020 ini masih tersedia semua alat fasilitas untuk melaksanakan pekerjaan dari rumah. Bayangkan kalau ini terjadi 30 tahun dulu, 30 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu, seperti apa kita melaksanakan pekerjaan. Semua mungkin akan lebih susah. Sekarang kalau mau makan bisa panggil ojek ya secara online, kemudian dan seterusnya. Begitu juga untuk mengirim barang ke luar. Ini juga bisa secara online. Nah, bagaimana ini ke depan? Apakah homeschooling ini menjadi model bisnis baru sekolah yang akan menggantikan cara-cara model lama? Namun kita lihat ini ke beberapa dekade ke depan. Biasanya di mana ada kesusahan, di situ ada peluang. Nah, inilah yang mungkin kita harus
camkan atau kita perhatikan berkaitan dengan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, share, like, dan tekan tombol loncengnya untuk semangatnya kita membuat video-video baru berkaitan dengan pendidikan, pelatihan, tantangan, semua yang berkaitan dengan sektor-sektor usaha yang ada. Karena bagaimanapun hidup ini adalah selain kita silaturahim sosial, juga kita itu adalah berusaha.